Cuma saya tuh nulis sampai bab 3 saja. Habis beasiswa pulang gitu. Oh gitu. Akan punya 2 sayap. Jadi bisa terbang. Bisa terbang. Kalau 1 sayap ini susah terbang. Don't apply anywhere katanya. Kalau udah daftar ke sini jangan daftar ke lain tempat katanya. Iya. Dia tidak mau diduakan. Saya itu masih ingat kata-kata itu. This tag is not bad katanya. Kayaknya kamu meragukan. Yang itu. This tag is not bad. Nah, selesai S2, sebenarnya saya masih penasaran. Terus saya mau ke Harvard lagi. Saya bilang, saya mau ambil. mau belajar apa kamu? Kata Prof. Apa salah saya bawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Wonder Home Podcast, masih bersama saya Syifa Amin. Beberapa hari ini kita dikejutkan, dihebohkan dengan obrolan tentang ini jurusan filsafat ini kayaknya nggak menarik lagi, nggak penting lagi, mending dihapuskan saja gitu. Oleh Ferry Irwandi dan kemudian dibahas sama Bulus Mulyadi sama yang lain-lain juga gitu. Nah, dalam konteks itu kita kehadiran seorang tamu yang bergelut panjang di dunia filsafat Islam, yaitu guru kita bersama, Dr. Syamsuddin Arif. Apa kabar? Alhamdulillah, baik, alhamdulillah. Jadi Pak Syamsuddin Arif ini, saya sebenarnya baca tulisan-tulisan antum itu panjang sejak dulu masih mendirikan INSIS, ada jurnal ini, kok jurnalnya serius sekali ini, setiap tulisannya berat untuk dibaca gitu. Dan tema-temanya tema-tema filsafat, tema-tema pemikiran gitu Ustaz ya. Dan beliau berkiprah panjang lah ya di dunia penulisan, di dunia pemikiran, menghabiskan banyak waktunya di Malaysia Ustaz ya. Di Malaysia, terus kemudian juga di Jerman untuk menuntaskan doktoralnya 2 bahkan di Malaysia dan di Jerman. Nanti akan kita bahas bagaimana dan apa saja pemikirannya. Tapi sebelum itu kita ingin mengenal terlebih dahulu. Saya manggilnya Ustaz aja. Ustaz Syamsuddin. Ustaz Syamsuddin ini sebenarnya aslinya mana sih? Saya belum paham betul. Ini logatnya nggak bisa ditebak gitu. Iya. Saya sebenarnya kelahiran Pondok Pinang. Oh, Pondok Pinang ya. Jakarta Selatan itu. Ayah saya orang Aceh asalnya. Orang Aceh. Tapi ibu orang Betawi. Gitu. Oh, ibu orang Betawi, Aceh dan Betawi. Di Pondok Pinang. Kalau Pondok Pinang itu kan, ya saya dulu kuliah di Ciputat, jadi sering kalau kuliah S2 kan di IKES itu di Pondok Indah, mesti lewat itu dari Pondok Pinang itu. Itu sampai SMA di Jakarta itu, sampai. Enggak, saya hanya sampai ibtidaiyah saja. Oh, sampai ibtidaiyah. Sudah itu kan ke pesantren ya. Pesantren di Gontor. Di Gontor. Jadi hanya sampai umur 12 tahun lah. Sudah itu pulang sekali-sekali kan kalau liburan saja gitu. Karena dari pesantren terus ke Sulawesi, kemudian ke Malaysia. Teruslah gitu sampai baru menetap lagi itu tahun 2015 balik ke tanah air ya, dan menetap insya Allah selama-lamanya. Nah, dari Gontor terus kemudian ke Malaysia itu dulu masuknya di S1 itu di apa istilahnya Departemen Communication. Communication ya, fakultasnya Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences. Oh, Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences, tapi konsentrasinya di communication itu ya, tadi. Prodinya ya kalau sekarang itu ya, di sana disebut Department of Communication. Waktu itu ada sekitar 10 atau 11 department, ada Department of History, kemudian English Language and Literature, Arabic Literature, Political Science, Psychology, Sociology, kemudian History and Civilization gitu. Nah, saya ambil Communication.
Itu kok bisa ngambil communication itu gimana ceritanya? Dari Gontor ini yang basicnya pesantren, terus kemudian pesantren tahfidz di Makassar ya? Di Sulawesi. Di Sulawesi, terus kemudian masuknya kok ambilnya nggak ke usul fikih atau tafsir atau? Jadi dulu itu waktu diterima sebagai mahasiswa baru. Kan kita belum ada pilihan prodi. Saya sudah lulus tes bahasa Arab dan bahasa Inggris, dan saya alhamdulillah langsung bisa kuliah. Sebagian teman-teman dari Indonesia itu ya harus ambil 1 semester minimal kelas persiapan bahasa gitu. Gitu. Tapi saya pikir kalau saya ambil jurusan Islamic Studies, itu nanti saya bahasa Inggris saya tidak meningkat gitu. Jadi saya pikir saya harus ambil jurusan yang berbahasa Inggris. Kemudian pilih apa ini? Teman-teman dari Indonesia banyak ambil political science, psikologi. Tapi saya pilih komunikasi karena saya sempat bertemu dengan Pak Jalaluddin Rahmat itu. Saya suka itu tulisan-tulisan beliau. Saya baca itu. Jadi psikologi komunikasi. Psikologi komunikasi. Kemudian Islam alternatif, Islam aktual. Itu bacaan saya dulu diantaranya ya. Di samping saya baca juga Mukhtar Lubis, terus M.H. Ainun Najib. Itu penulis-penulis esai yang saya sukai. Nah, Pak Jalal itu salah satu sarannya. Katanya kamu kalau mau belajar menulis ambil publisistik, jurnalistik gitu. Dan itu juga katanya untuk masa depan katanya bagus juga. Itu kata Pak Jalal. Wartawan Jakarta Post sekarang ini katanya waktu itu ya, berarti tahun 91. Ngomong-ngomong ketemu Kang Jalal di mana tuh? Ketemu di rumah beliau di Kiara Condong. Di Bandung. Bisa nyasar ke Bandung. Yang itu panjang ceritanya juga. Jadi beliau itu gajinya sudah berapa waktu itu disebut ya 900.000 apa tahun 90-an ya. 90-an ya. Jadi makanya saya ambil jurusan komunikasi dengan harapan supaya bahasa Inggris meningkat. Dan kemampuan menulis jadi juga semakin terasa terasa gitu, karena memang itu di jurusan komunikasi ada 3 konsentrasi, ada PR public relation, kemudian broadcasting, kemudian satu lagi journalism. Saya ambil journalism. Yaitu kita harus menulis berita setiap masuk kelas. Gitu ya. Dan langsung dinilainya gitu. Dan saya biasanya dapat 5 bintang tuh dari profesor. Berita fiksi aja, ya ngarang-ngarang yang penting. 1 hal yang terpenuhi lah gitu ya. Kan gitu ya, jurnalisme itu ya. Gitu ya, awalnya komunikasi, ngobrol sama Kang Jalal diarahkan ke situ gitu. Sama itu juga niat supaya kemampuan bahasa Inggris itu sama baiknya kalau tidak lebih baik dari kemampuan bahasa Arab. Karena saya pikir kalau di kuliah di Malaysia itu di International Islamic University, dosen-dosen dari Sudan, dari Mesir, dari Pakistan, nah itu mereka kan mengajar kalau mata kuliah Islamic Studies pakai bahasa Arab. Jadi bahasa Arab kami tidak hanya terjaga tapi akan meningkat juga. Tapi kalau ambil jurusan Human Sciences yang berbahasa Inggris akan punya 2 sayap. Jadi bisa terbang. Kalau 1 sayap ini susah terbang. Jadi ya sayap patah kalau nggak satunya terbang. Dari keseimbangan 2 sayap bahasa Arab bahasa Inggris tadi itu. Terus kemudian di S2-nya ke ISTEC. Iya. Sebenarnya dulu mau ke Harvard. Saya udah apply ke Ottawa juga, Ottawa di Kanada itu, untuk ambil jurusan filsafat. Tapi itu tidak diterima.
Terus ya di Harvard itu saya apply ke Divinity School. Oh, ke Divinity School. Untuk master. Untuk master. Kemudian dijawab itu masih ada, saya simpan surat jawabannya katanya. Program kami di Divinity School ini untuk katanya ministers. Untuk ministers. Apa imam-imam. Ya, chaplaincy macam itulah kalau di sana. Untuk apa agamawan ya gitu. Untuk dai lah. Dan untuk dai Kristen. Jadi dia bilang Anda mungkin harusnya daftar ke jurusan lain gitu. Harusnya memang ke Near Eastern Languages, NLC ya, ke Language and Cultures and Civilization. Akhirnya saya daftar juga tuh ke ISTEC. Saya ketemu dengan Ustaz Husain Syihab yang orang Palembang yang di ICAS itu. Oh ya, Ustaz Syihab. Ya. Dia DMA-nya di sana ya. Dia bilang, why don't you apply to ISTEC, kata dia. Kan dia tanya, gimana udah selesai di S1? Ya, saya bilang saya daftar ke sini. Terus kata, why don't you apply to ISTEC? Terus saya tertegun aja gitu, tidak jawab iya, tidak jawab enggak. Kemudian Ustaz Husain itu bilang, saya itu masih ingat kata-kata ISTEC is not bad, katanya. Kayaknya kamu meragukan. Yang itu ISTEC is not bad. Habis itu saya daftar, dan itu dia dipesan sama Prof. Wan Muhammad Nurwan Daud itu ya, dan dia don't apply anywhere, katanya. Kalau udah daftar ke sini jangan daftar ke lain tempat, katanya. Iya. Dia tidak mau diduakan. Oke. Tapi ya kan tadi kan apply kemana-mana itu kan ininya core-nya filsafat ya. Dari komunikasi mulai tumbuh ini filsafatnya itu di mana itu? Ya awalnya itu karena ini saya ambil ada mata kuliah. Jadi kalau ambil jurusan human sciences itu salah satunya itu, nah kita diwajibkan punya wawasan interdisipliner. Jadi kita wajib ambil satu mata kuliah minimal, introduction to sociology, introduction to psychology, introduction to philosophy. Ada Department of Philosophy waktu itu. Saya ambil itu mata kuliah introduction to philosophy yang mengajar alumni dari Chicago, Isam Pawan. Ya, kemudian beliau ambil PhD-nya di Edinburgh. Waktu itu beliau masih asisten dosen. Nah, itu mengajarnya bagus lah, menarik ya, karena memang it was very challenging. Dia menantang mahasiswa untuk bertanya, terus kalau masih nggak bertanya, dia tanya. Oh, gitu. Tanya banget. Dan kemudian dia bilang ke saya, you're good, kata dia. You should study philosophy. Habis itu saya gitu, kamu punya potensi, katanya gitu. Habis itu dia bilang juga apa namanya, read Kant, kata dia bilang baca. Dan di perpustakaan di IAIUM itu kan memang koleksinya waktu itu bagus lah ya, bagian akuisisinya itu buku-buku baru, buku-buku terbitan Routledge, pokoknya penerbit dari Eropa itu masuk. Mereka kayaknya ada dana mungkin seperti dana yang tak terbatas gitu ya untuk membeli buku-buku baru di semua bidang. Nah, jadi itu rak buku filsafat salah satu favorit saya lah gitu. Favorit nonton ya, di situ ya. Walaupun jurusan komunikasi, jadi saya belajar itu kalau menjelang ujian yang komunikasi itu. Komunikasinya, hatinya sudah jatuh hati ke filsafat. Jadi saya baca buku-buku itu ditambah sama saya berkenalan dengan Ihsan Ali Fauzi. Terus sama Pak Zainal Abidin Bagir itu. Ihsan Fauzi juga di Malaysia ya, di ISTEC kan? Ya dulu sempat ini ambil short course kayaknya di ISTEC selama 3 bulan gitu, riset apa gitu. Kalau Pak Zainal itu kan sampai S2 sampai selesai. Jadi karena saya minta pinjamkan buku dari ISTEC, buku filsafat, kemudian saya ikut juga beberapa kali kuliahnya. Ada kuliah umum Prof. Alatas Saturday night itu lecture. Saturday night. Jadi disediakan kendaraan untuk mahasiswa sebenarnya.
Ya, saya nyempil lah di situ, ikut dari Gombak di event itu ya, dari waktu itu di Petaling Jaya ke kampus Istek, kampus lama itu. Pulang-pulang jam 12 malam gitu. Itu merasakan ini suasana belajar yang serius, santai, nggak diburu-buru waktu, nggak kelihatannya nggak ada apa harus ini ada apa midterm exam, tapi memang you study in order to understand. Gitu, take your time gitu kan. Take your time. Sampai ilmu itu merasuk gitu ya. Kalau istilah sekarang nggak ada istilah KTW. Oh iya. Kelulusan tepat waktu. Oh iya gitu ya. Sekarang diburu-buru harus cepat lulus gitu. Gitu ya. Terus kemudian di Istek nulis tentang apa yang untuk tesisnya tuh? Awalnya itu waktu baru-baru di Istek tahun semester pertama itu belum ada pengarahan, tapi saya sudah masuk semester kedua, kita mulai diarahkan di Profesor Wan Daud sebenarnya menyarankan dia bilang kalau orang Iran menulis Ibnu Sina, menulis tentang Ar-Razi, orang Turki menulis tentang tokoh pemikir mereka. Nah kita ini di Asia Tenggara, kita orang Melayu, kita harus mengangkat para ulama tokoh di Nusantara. Akhirnya saya bilang oke lah kalau gitu. Ada orang Thailand itu dia menulis tesis tentang Syekh Daud Al-Fatani, kitab Al-Manhalus Sofi, namanya Muhammad Zain. Nah, kemudian ada yang nulis tentang Raniri kan gitu. Jadi saya bilang oke, saya akan nulis tentang Syekh Yusuf Al-Makassari. Oh, Yusuf Al-Makassari. Nah, itulah awal saya buat riset-riset kecil. Saya sempat menemui Pak Azumardi Azra itu di rumah beliau. Waktu itu sudah jadi rektor atau belum itu? Tahun 98 kayaknya. 98 sudah kayaknya. Nah, saya di sana itu 96 sampai 2001 itu. Saya ingat tuh ke rumahnya itu udah banyak pohon-pohon di depannya, pohon-pohon kayak di daerah itu ya yang iya, kalau di daerah kampus kan masih di yang ke yang kedokteran yang ke arah kedokteran di Kertamukti di arah sana. Saya jumpai beliau tuh pagi-pagi ke rumahnya, terus saya diarahkan kalau mau tesis saya ke itu saja, ke Aminef. Terus saya ke perpustakaan Aminef lah. Untuk lihat itu chapter yang tentang Syekh Yusuf ulama itu kan salah satunya Syekh Yusuf Makassari di situ. Itu awalnya saya mempersiapkan itu kajian, jadi studi Islam di Asia Tenggara. Tapi kemudian datang di semester kedua datang Profesor Paul Letting dari Belanda. Di hari pertama beliau masuk kelas, dia bilang, Profesor Alatas asked me to teach you Greek and Latin, katanya. Belajar Greek and Latin di situ. Ya, di situ. Kemudian dibuka mata kuliah baru itu. Beliau sebenarnya ngajar waktu itu tuh 3 atau 4 History of Science, History of Islamic Science 1. Kemudian itu Greek, Ancient Greek, bahasa Yunani kuno. Masuklah saya ikut di kelas beliau. Itu sampai alhamdulillah 1,5 tahun. Kemudian dilanjut dengan bahasa Latin. Itu 1 tahun. Jadi total hampir 2,5 tahun itu bahasa Yunani dan bahasa Latin. Nah, sesudah itu kemudian mau nulis tesis, saya menghadaplah ke Prof Wan. Saya bilang, Prof, I change my mind. Kalau saya nulis tentang Syekh Yusuf ini bahasa Yunani dan Latin ini tidak berguna. Gitu. Jadi saya bilang, gimana kalau saya nulis tentang Ibnu Sina saja, gitu. Itu tidak mungkin punya keberanian kalau tidak ada background kan. Nah, sebelumnya ada satu mata kuliah namanya Readings in Islamic Philosophy. Terus subtitlenya itu Ibn Sina. Kita memang baca kitab Risalah fi Itsbatin Nubuwat, Risalah Ibn Sina sama Profesor Bilal Kushpinar, orang Turki, alumni McGill. Nah, jadi
dari situ I develop interest in Ibn Sina. Saya pikir, oh this is interesting ya. Saya pertama nulis paper aja tentang theory of intuition itu. Tapi habis itu saya pikir ini bagus nih kalau digali, karena chapter yang tentang intuition di bukunya Dimitri Gutas, Avicenna and the Aristotelian Tradition, itu kan masih belum semuanya dirangkum gitu kan. So there is research gap lah. I think you can fulfill lah gitu. You can fill up the gap. Fill up the gap. Left by also the giant scholar Dimitri Gutas gitu. Jadi akhirnya itu disetujui. Oke, katanya, if you think katanya you can do it. Akhirnya saya minta dibimbing oleh Profesor Alparslan, dan beliau bersedia itu. Alparslan dari Turki itu. Ya. So Alparslan Açıkgenç. Itulah mulainya. Jadi di situ mulai saya mengerti bahwa tadi untuk masuk ke Ibn Sina Scholarship, bukan beasiswa Ibn Sina, tapi kesarjanaan Ibn Sina, bukan. Kalau sini scholarship kan beasiswa. itu harus membaca semua yang ditulis oleh dan tentang Ibn Sina. Everything written by Ibn Sina and everything written on Ibn Sina. Ibn Sina, which is huge task. Huge task. Ya, Ibnu Sina sendiri ya naskahnya bahasa Arab, sebagian Persia gitu kan. Kita juga kadang harus memahami Persianya, belum lagi naskah-naskah atau secondary literature yang membahas tentang Ibnu Sina. Itu kan berbagai macam bahasa di situ ditulisnya. Dahsyat. Jadi tentang intuition, konsep intuitionnya Ibnu Sina itu S2 itu. Apa temuan yang filling the gap-nya Dimitri Gutas di situ apa kalau masih ini? Jadi kalau Dimitri Gutas mengatakan sebenarnya sih mungkin saya cuma mungkin melengkapi datanya aja lah ya. Kalau intuition yang dia bahas sebenarnya sudah dia sentuh secara tidak langsung, intuition of first principles. Tapi yang lebih ditekankan intuition of middle terms. Yang dari saya itu intuition of primary concepts. Intuition of primary concept. Gitu. Jadi ada tiga itu. Primary concepts, awaliyat, badihiyat gitu. First principles itu yang awaliyat ya. Ya, awaliyat. Kemudian intuition of middle term itu al-hadis itu ya. Hadis. Terus middle term itu al-hadul ausat. Al-hadul ausat. Ya. Saya pernah juga nulis tentang konsep kenabian. Ibnu Sina kan salah satunya karena dia tidak memerlukan middle term itu untuk sampai, artinya pakai ada intuition untuk sampai ke conclusion gitu kalau nggak salah itu. Oke. Tentang masuk ke Ibnu Sina ya untuk di S2 dengan teori intuition tadi itu. Terus kemudian S3-nya masih diteruskan di Ibnu Sina lagi? Iya. Nah, selesai S2 sebenarnya saya masih penasaran, terus saya mau ke Harvard lagi. Saya bilang, saya mau ambil mau belajar apa kamu, kata Prof. Saya mau belajar hermeneutika. Dia diam saja sih awalnya. Terus habis itu dia bilang, lalu kata dia, sebaiknya kamu melanjutkan penelitian kamu tentang Ibnu Sina, kata dia. Karena sesudah Fazlur Rahman, kata dia, setahu saya, kata dia, tidak ada, itu kata-kata beliau ya, kata dia, there is no single Muslim scholar, there is no single scholar in the Muslim world gitu, who is studying Ibn Sina extensively and intensively, dia bilang itu after Fazlur Rahman. Ya, saya pikir itu juga filling the gap juga, itu human gap. Itu makhluk langka ini. Kalau orientalis ya, Western scholars banyak katanya. Tapi dia bilang yang intensively itu, that means you go deep, intensively, extensively you go wide. Maksudnya kan berarti not confined in a particular work atau particular domain gitu kan.
ya memang pakar Ibnu Sina secara keseluruhan. Kalau si Fazlur Rahman pernah bahas tentang Ibnu Sina, Mullah Sadra gitu kan juga pretty ekstensif gitu. Jadi itu asal anjuran dari Prof. Alpasalan. Dan saya bertemu dengan Profesor Abdullah Hasan Zarrug, itu profesor filsafat dari Sudan di IAIUM. Saya minta rekomendasi beliau, kan saya ambil mata kuliah beliau tuh satu mata kuliah filsafat. Waktu saya minta rekomendasi, kata dia, kamu mau kemana? US di mana? Beliau kan alumni London ya, SOAS. Terus mau ke Harvard. Mau belajar apa di sana? Saya bilang hermeneutics. Terus kata dia, nggak perlu, kata dia. Waktu itu saya kurang suka jawaban beliau, tapi belakangan saya ya betul nggak perlu. Ya, mengumumkan alasannya beliau waktu itu. Cuma bilang begini, kalau kamu belajar hermeneutika untuk apa, kata dia. Kan saya bilang ya untuk dipakai menafsirkan Al-Quran. Terus kata dia, enggak, Al-Quran nggak perlu hermeneutika, kata dia. Gitu ya. Dia profesor logika. Logik. Hasan Zarrug. Akhirnya nggak jadi apply itu ke Divinity untuk PhD akhirnya nggak jadi. Dan lanjut di situ. Lanjut di ISTEC. Di bawah supervisi Prof. Arslan lagi atau? Itu yang supervisi Profesor Paul Letting yang dari Belanda. Paul Letting yang tadi belajar bahasa Yunani dan Latin. Greek dan Yunani itu. Tapi sejauh apa sih guna mempelajari, maksudnya untuk masuk ke Ibnu Sina itu, tahu Latin dan Greeknya itu? Karena Ibnu Sina tidak bisa dipahami dengan baik kalau kita tidak memahami Aristoteles ya. Dan Aristoteles ini kan tidak bisa bahasa Inggris, ya, menulis buku-bukunya dalam bahasa Yunani. Jadi itu ya seperti kita mesti belajar bahasa Arab kalau kita mau mengkaji Al-Ghazali gitu kan. Jadi keniscayaan lah. Dan akan beda itu pemahaman kita terhadap konsep-konsep, teori-teori semualah yang dijelaskan oleh Ibnu Sina dalam buku-buku filsafatnya. Kalau kita mempelajari, mengerti juga Aristoteles dengan tidak. Gitu. Iya ya, karena groundnya di sana, akarnya di sana. Kalau tahu akarnya juga, ngerti di mana modifikasinya Ibnu Sina, mana yang dia meneruskan Aristoteles, macam-macam gitu ya. Tentang apa yang nulis tesis disertasinya itu? S3 itu disertasi saya tentang kosmologi. Jadi tentang kosmologi. Punya dua aspek itu ya, dari Tobiyat, physical cosmology, dan metaphysical cosmology. Metaphysical yang ilahiyat itu. Yang ilahiyat. Oke. Dikupaslah teori emanasi dan segala macamnya gitu ya. Terus kemudian lah, dari situ kan S3 belum selesai nih. Kemudian ke Jerman, gimana ceritanya itu? Iya, itu sebenarnya karena waktu kuliah S3 itu saya kursus bahasa Jerman di sekolah untuk diplomat Malaysia. Di Kementerian Luar Negeri itu ada kayak kalau di sini Sesdilu ya, sekolah dinas luar negeri itu. Nah, saya kursus bahasa Jerman di situ sampai level 5. Itu bayar sendiri atau? Enggak, karena itu memang dari pemerintah ya. Oke. Sebenarnya ya saya itu juga kayak pengecualian lah. Harusnya kan itu untuk warga negara, terus diplomat ya. Ya saya dititipkan ini dari orang dari ISTEC. Nah, ISTEC itu institusi kerajaan bilang ya, gitu, government institution. Jadi dibolehkan lah gitu. Ini mahasiswa kami titip belajar di situ ya. Gitu. Karena sekali itu khusus bahasa Jerman, akhirnya dicarikan itu informasi beasiswa DAAD sama Bu Guru. Nah, kemudian saya daftar lah. Gitu. Kebetulan
Profesor Hans Daiber datang jadi visiting professor di ISTEC. Jadi kenalan, lalu ya beliau tanya lah nulis apa gini. Setelah saya beritahu, Prof, ini saya mau daftar beasiswa DAD. Saya perlu surat dukungan. Ya boleh. Nah, jadi diterima. Nah itu pakai ijazah S2. Jadi berangkatlah ke Jerman itu tahun 2003 saya. 2003 ya. Pengalaman studi di Jerman itu menambah apa dalam pengayaan? Itu saya belajar banyak sekali di sana, itu terutama metode para orientalis ya, orang-orang barat itu mempelajari Islam, pelajari bahasa Arab, termasuk metode mengajar gitu. Yang saya lihat sebenarnya ya itu sama dengan mungkin yang dilakukan oleh para ulama di Al-Azhar kan. Mereka memang baca teks ya, baca kitab para ulama itu betul-betul baris per baris, kalimat demi kalimat kan, kemudian dikupas, diuraikan, diterangkan gitu. Jadi kalau tulisan-tulisan para sarjana yang kita sebut sebagai rujukan sekunder itu memang hanya untuk pengayaan, tapi bukan yang utama. Bukan primary ya, bukan yang utama. Itu saya kira hal yang mungkin harus dihidupkan lah ya, khususnya di jurusan-jurusan Islamic Studies di Indonesia gitu, supaya memang akarnya kuat, asluha sabit gitu. Asluha sabit no farmuha fisama. Iya, kadang ya akar kita tunjang gampang patah gitu karena banyak misalnya publikasi di Sinta di macam-macam aja yang masuk ke dalam primary text itu jarang gitu. Hanya di permukaan mendiskusikan secondary literature saja gitu ya. Di Jerman, dari Jerman terus kemudian kalau di Jerman juga harus nulis tesis kah di sana itu? Iya, sebenarnya harus nulis lah. Cuma saya tuh nulis sampai bab 3 saja. Habis beasiswa pulang. Gitu. Dan menyelesaikan yang di yang di Malaysia itu ISTEC gitu tadi selesai ya. Oke, itu perjalanan Ustadz Syamsuddin ya dalam dunia filsafat, masuk ke ke Ibnu Sina dan segala macam.